Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Pakuan Bogor. Hari ini saya akan memberikan presentasi, akan mengajak kalian belajar bersama-sama tentang administrasi umum dengan anak kelas 10 OTKP. Hari ini cerah di luar, mudah-mudahan kalian semuanya sehat. Tetap jaga kesehatan di saat pandemi seperti ini, menggunakan masker dan menggunakan face shield atau tidak berkerumun saat misalnya kalau kalian ada di luar, ya. Jika tidak perlu penting-penting jangan keluar dari rumah dan konsentrasi untuk belajar ya daring serta kerjakan semua tugas dari guru. Ingat, pandemi bukan kita sendiri yang mengalami tapi banyak orang, oleh karena itu jaga sehat diri, jaga sehat keluarga, dan semoga kita cepat bertemu di sekolah tatap muka seperti biasa. Ya, hari ini Ibu akan memberikan materi ya. Ini kalau untuk anak kelas 10 OTKP, Ibu naikin dulu ya. Kalau untuk anak 10 OTKP ini ada hubungannya dengan pelajaran kalian, yaitu pelajaran korespondensi ataupun kearsipan. Oleh karena itu, yuk kita pelajari bersama-sama. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Nah, bentar ya. Oke. Ya, oh maaf Ibu, minta maaf bentar. Ya, Ibu minta maaf dulu. Dan kita hari ini ya, Ibu akan presentasikan di seluruh layar. Ya. Tentang administrasi umum ya. Oh maaf ya, tentang administrasi umum yang berhubungan dengan pencatatan surat masuk sistem buku agenda. Ingat, pelajaran ini sudah Ibu terangkan kemarin di kelas 10 AP atau OTKP saat Ibu menerangkan korespondensi, atau di sini Ibu belajar untuk menerangkan kemarin tentang surat masuk dan surat keluar sistem buku agenda. Ingat ya, karena ini memang sudah dibahas, oleh karena itu ya, ini pengulangan yang seharusnya membuat kalian lebih hafal ya. Dan nanti setelah ini tugas selesai, Ibu kepingin kalian bisa ngeprint ya 5 surat dinas, bisa 2 surat dinas, bisa 3 surat niaga, dan kita akan latihan memasukkan surat-surat tersebut ke dalam buku agenda. Oke ya. Waktu itu Ibu sudah pernah menerangkan bahwa yang namanya surat masuk itu surat yang diterima oleh perusahaan. Jika Ibu punya perusahaannya ini, sekolah Ibu SMK Putra Pakuan. Ya, apapun surat, ya, kalau nanti Ibu akan berikan di sini contohnya, Ibu ada nggak ya contohnya di sini? Ibu tadi sudah memberikan contoh-contohnya di sini, ada nggak ya? Apapun surat, ya, surat yang kopnya bukan SMK Putra Pakuan, berarti itu surat masuk ya. Apapun surat yang kopnya bukan SMK Putra Pakuan, berarti itu surat masuk. Ya. Nah, ya. Jadi Ibu terangkan dulu di sini. Nah, ya. Ibu tuh kepingin tatap muka sehingga Ibu bisa nerangkan. Jadi lihat dulu ya nak, surat masuk, jika ini terbalik minta maaf ya nak ya. Ini kan namanya kop surat ya, SMK Putra Pakuan Bogor. Ini suratnya. Ini Ibu bekerja di SMK Putra Pakuan Bogor, ini suratnya kop surat. Jika ini SMK Putra Pakuan Bogor, ya, ternyata yang Ibu terima surat itu kopnya bukan SMK Putra Pakuan Bogor,
berarti itu surat masuk. Ya, semua surat yang kodnya bukan SMK Putra Pakuan Bogor itu artinya surat masuk bagi SMK Putra Pakuan Bogor. Jika kita sekolahnya di SMK Putra Pakuan Bogor, tapi sekolah kita menerima surat, kita mengeluarkan surat kodnya SMK Putra Pakuan Bogor ke sekolah, ke perusahaan lain, maka itu surat keluar dari kami SMK Putra Pakuan Bogor ke perusahaan lain, PTA, PTD, SMKA, SMKB. Kita terima surat, kodnya beda, PTA, PTB kepada SMK Putra Pakuan, berarti itu surat masuk. Kodnya SMK Putra Pakuan kepada PTA, berarti itu surat keluar. Nah, ya, nah itu merupakan penjelasan dari Ibu tentang yang sedikit, yaitu tentang surat masuk dan surat keluar. Kalau sistem buku agenda, maka prosesnya kemarin tuh ada 6. Dari ekspeditor itu artinya dari orang yang mengantar surat. Bisa kurir. Ya, bisa kurir. Bisa bapak pos, bisa sekolah lain, bisa diantar siapapun yang mengantar surat itu kepada sekolah kita, perusahaan kita, ya. Maka pertama surat diterima, setelah itu disortir, dicatat oleh agendaris, diarahkan ke pemimpin. Pemimpin menuliskan siapa yang harus menyelesaikan atau diolah di sini, dan yang terakhir diarsipkan. Ingat ya. Jadi di sini kalau Ibu menerima surat, ya, Ibu menerima surat, maka surat itu harus diproses. Bentar, Ibu akan mencari amplop dulu ya. Itu harusnya Ibu tuh pinginnya praktek di kelas, ya nak ya. Nih, anggaplah ini surat yang udah Ibu cari-cari, atau Ibu di sini suratnya yang udah Ibu kumpulkan. Bentar ya. Nah, oke. Baik. Ibu duduk di depan, tiba-tiba ada yang datang. Tek, bawa surat. Dari kurir, Ibu ada surat. Iya Pak, mana? Surat. Ibu menerima 3 surat. 1, 2, 3. Maka habis ini suratnya harus diproses. Sama Ibu di tag dulu, bener nggak nih untuk SMK Putra Pakuan Bogor, ya. Oh ternyata untuk SMK Putra Pakuan Bogor 1, 2, 3 ya. Maka surat ini akan Ibu proses. Gimana memprosesnya? Ini di sini nanti ya. Oke. Nah. Oh maaf ya, ada azan ya. Ada azan, punten. Berhenti dulu ya nak, punten. Kita pause ya. Baik, ikut teruskan lagi. Tadi kita mendengarkan azan dulu ya nak ya. Jadi belajarnya ditunda dulu sebentar ya. Oke, jangan lupa nanti setelah belajar pukul 12.25 ya, kalian harus sholat zuhur. Untuk yang agamanya Muslim ya. Untuk yang datang terlambat, sudah 1 jam pelajaran, harusnya tidak terlambat ya nak ya. Oke. Aduh, azan tadi berhenti, ternyata ada juga azan yang lain ya. Baik, kita tunggu dulu ya nak ya. Nah,
Bentar ya, ikut pause aja dulu ya. La ilaha illallah, ya Allah ya. Azan terus ya nak, azannya nggak berbarengan gantian, jadi kita berhenti terus ya. Baik ya. Tadi ibu telah memberikan bahwa kalau kita sudah menerima surat ya, apa yang dilakukan setelah kita menerima surat ya, kita bisa melakukan tadi lewat kurir, surel ya, bisa kurir, bisa surel, surat elektronik, email, atau diambil di kantor pos atau PO Box atau kotak surat, atau di sini ya diantar langsung di front office, satpam atau resepsionis. Jadi kurir tadi kita tadi menerima bisa di depan front office atau FO ya, satpam atau resepsionis. Nah, saat menerima surat, maka kegiatan kita yaitu mengumpulkan, tadi ibu udah ngumpulin ya, ibu udah menghitung ya, jumlah surat yang masuk. Alamatnya udah ibu cek, oh bener untuk SMK Putra Pakuan. Dan menandatangani bukti pengiriman surat. Mengantarkan pada unit penyortir jika unit penyortirnya beda dengan yang menerima surat. Menerima surat dikumpulkan, dihitung, diteliti, tanda tangan, antar. Jelas ya? Dikumpulkan, dihitung, teliti, tanda tangan, antar. Jika saya sebagai penerima surat tidak boleh di sini menyortir. Setelah itu di sini dicatat. Tadi kan disortir dulu, dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Jika surat itu untuk persorangan kepada Ibu Dewi, ya, yang terhormat Ibu Sinta, yang terhormat Bapak Denny, itu persorangan. Misalnya kepada adik aku Erna, berarti dari kakak ibu. Itu persorangan, jadi tidak boleh dibuka. Ya. Diberikan langsung, ibu ada surat, bapak ada surat, gitu ya. Tapi kalau misalnya YTH Kepala SMK Putra Pakuan Bogor, YTH Bagian Kesiswaan SMK Putra Pakuan Bogor, ini berarti untuk instansi, maka dibuka. Tidak ada stempel RHS rahasia atau sangat rahasia. Dibuka berdasarkan 3 kategori: rahasia, penting, dan biasa. Gitu. Jadi digolongkan dulu, dipisah-pisah. Untuk apa? Supaya kita menanganinya juga dengan cepat ya. Setelah itu tahap pertama oleh agendaris, orang yang bagian menerima surat masuk, yaitu agendaris atau buku agenda sistem yang digunakan. Dipisahkan tadi ya nak, udah, surat dinasnya udah, pribadinya sudah. Setelah itu tahap kedua, surat dinas tadi dipisahkan lagi, rahasia dan sangat rahasia atau tidak rahasia. Mana yang rahasia, mana yang tidak. Surat yang tidak rahasia dibuka dan dipisahkan antara surat biasa dan surat penting ya. Surat biasa diperiksa kelengkapannya seperti lampiran. Dibuka suratnya, lampiran 3 lembar, dihitung dulu. 1, 2, 3. Ya, diperiksa lampirannya. Oh, lampirannya ada 3. Ya. Kalau lampirannya tidak ada, ditulis tidak ada lampiran. Lampirannya 3, ternyata kurang 1, maka ditulis lampiran kurang 1. Untuk apa? Nanti jika surat itu diberikan kepada pimpinan untuk tindak lanjut, kalian tidak ditegur. Ini lampirannya kemana ya, kok kurang? Oh, pasan tadi segitu pak, coba dicek, gak ada pak. Jangan main perasaan ya, kayak kita lagi ngomong sama siapa itu ya, main perasaan ya. Dicek dulu, dicek. Makanya ada namanya stempel ada stempel agenda ditulis ya.
Kalau surat rahasia tadi dipisahkan, nanti langsung ke pimpinan. Surat sangat rahasia ke pimpinan, penting yang biasa dibuka, dan setelah itu ada stempel agenda. Ya, setelah itu dicatat di buku agenda. Nih, buku agenda itu ada 3. Ya, ada buku agenda ada 3. Ada buku agenda tunggal, ada buku agenda kembar dan berpasangan. Agenda tunggal itu ada kodenya M masuk, K keluar. Ya, biasanya untuk kantor-kantor yang kecil, yang suratnya itu belum begitu banyak lah, buku 1 cukup lah gitu ya. Oh, nih tunggal. Ini ya, ini masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Nah, ya, nanti kalau membuat, ibu minta nomor tanggal itu jelas, ya. Dari mana tulis alamatnya lengkap. Ini contohnya salah ya ibu ya, minta maaf. Ini baru CV mawar saja, tapi ditulis alamatnya lengkap. Isinya apa tadi? Penawaran. Nah gitu ya, ini buku tunggal, agenda tunggal. Ada juga namanya agenda kembar. Agenda kembar artinya 2 buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. 1 buku untuk surat masuk, ya, petugasnya namanya agendaris. 1 buku lagi untuk surat keluar, petugasnya namanya buku verbal atau verbalis. Ya, surat keluar itu dicatat ke dalam buku yang kita sebut buku verbal. Kalau surat masuk dicatat ke dalam buku agenda. Yang mencatat namanya agendaris. Kalau verbal tadi yang mencatat disebut verbalis. Ya. Ini agenda kembar. 1 buku keluar, 1 buku masuk. Yang ketiga namanya buku agenda berpasangan. Jadi bukunya 1, ya. Untuk pasangannya kita di sini sebelah kiri untuk surat masuk, sebelah kanan untuk surat keluar. Boleh kebalikannya, kanan masuk atau yang keluar atau yang kiri yang masuk, terserah. Yang penting kiri dan kanan beda, jangan keluar-keluar atau masuk-masuk, tapi 1 keluar 1-nya masuk. Biasanya digunakan pada kantor yang lalu lintas suratnya itu sudah lumayan sibuk. Artinya yang tadi kalau tunggal kantornya kecil ya, sedikit lah bu, selembar ini juga cukup bolak-balik, setahun juga nggak penuh ini bukunya gitu. Kalau yang 1 antara surat keluar dan masuk itu biar gampang maka dipisahkan. Tapi bukunya 1 biar gampang nyarinya dan lalu lintasnya nggak begitu ramai. Tapi kalau yang kembar tadi ya, maka biasanya lalu lintasnya sudah super sibuk sehingga bukunya harus dipisah. Jelas ya? Oke, buku pasangan ini udah. Nah, ini stempel agenda tadi. Stempel agenda seperti ini. Jadi kalau nanti kalian atau di sini ada yang menerima surat masuk, maka surat itu diberi stempel agenda. Ya, contoh tanggal diterima hari ini 10 September 2020. Nomor agenda misalnya 37/PP/9/2020. Tanggal diteruskan. Saat ini langsung diteruskan. Jadi kadang-kadang kalau suratnya banyak diteruskannya besok gitu ya. Tapi karena ini penting diteruskannya sekarang beri tanggal 10. Dan tanda tangan siapa? Yang menerima surat atau yang mencatat. Jelas ya? Nah, tadi pertama ingat
tadi sudah diterima, disortir, dicatat, maka sekarang diarahkan, yaitu menentukan siapa saja yang akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Siapa yang mengarahkan, yaitu dilakukan oleh pimpinan, karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Jadi yang nangani itu siapa nanti? Kita yang mengarahkan pada kepala sekolah atau pimpinan. Nah, pimpinan tersebut yang akan memproses surat ini mau kemana? Ya, dituliskan dalam instruksi, menuliskan instruksinya ke dalam lembaran yang disebut lembar disposisi. Ya, pimpinan tadi akan menuliskan instruksi, ya, menuliskan instruksi pimpinan yaitu ke dalam buku atau lembar lembar disposisi. Salah ya, ekspedisi itu pengantaran ya. Nah, ini kalau instruksi pimpinan namanya lembar disposisi. Ini kemana nih surat? Lomba baca puisi dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Lomba menari dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Oh, ini ada lomba-lomba seperti ini, ada don eskul, misalnya sekolah kan contreng. Bagian kesiswaan tolong ditangani masalah ini. Nah, itu instruksi. Ya. Untuk mencatat instruksi pimpinan tadi yang berhubungan dengan surat. Kalau pimpinan bilang nggak penting-penting, arsipkan, berarti langsung diarsipkan. Ya. Orang yang ditunjuk oleh pimpinan tadi harus menindaklanjuti surat tersebut. Tadi kan lomba ya, maka bagian kesiswaan akan memanggil anak-anak OSIS yang ingin ikut lomba nari, lomba nari, lomba nyanyi, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh kesiswaan berdasarkan izin dari pimpinan yang diterima melalui lembar disposisi. Jelas ya, yang Ibu terangkan, mudah-mudahan kalian benar-benar memperhatikan, nggak sambil ngantuk-ngantuk atau sambil rujaan, ada yang sambil makan, ya, atau sambil SMS. HP-nya 2, ya, kan keren. Satunya mic-nya ini di kuping, satunya tangannya mengerjakan atau WA-an, chatting, touching. Ya. Sehingga nanti jika soal segampang ini Ibu tuliskan di UTS besok, harusnya bisa mengerjakan. Makanya Ibu minta, walaupun belajar di rumah, konsentrasi belajar nggak boleh goyah, terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Kita belajar pakai sampai pukul 12.25 atau 12.30, setelah itu istirahat, makan, sholat, main dulu sebentar. Ya, sambil nunggu sholat asar, habis itu nanti belajar lagi, maghrib belajar lagi sampai isya, terus bisa istirahat lagi. Nah, itu ya. Makanya Ibu nerangkan ini pelan-pelan, Ibu ulang dan Ibu ulang, sehingga kalau misalnya nanti Ibu sebutkan, buka kamera dan tolong ceritakan kepada Ibu menurut bahasa kalian sendiri proses surat, undangan rapat. Kalian bisa Ibu sebut. Ada 22 siswa, jadi kalau Ibu sebut salah satu tidak a, i, u, e, o, apa ya Bu? Nah, makanya rapikan kerudungnya sehingga nanti saat Ibu tanya kalian bisa mengerjakan, bisa menjawab. Oke, itu di lembar disposisi. Setelah itu ada namanya penyampaian surat. Tadi kan lembar disposisi ditulisin bagian kesiswaan, bagian keuangan, bagian humas, arsip. Nah, kita teruskan ini surat, ya, beserta lembar disposisi yang sudah diisi oleh pimpinan. Ya. Kalau unit pengolah di sini pengarah surat menerima tanda terima surat tadi melalui buku ekspedisi intern. Nah ya.
Setelah itu di sini nomor buku ekspedisi intern ini. Biasanya buku ekspedisi intern diperlukan jika kita akan mengundang atau supaya orang-orang yang ada di dalam intern perusahaan menerima pemberitahuan atau surat dari pimpinan. Sehingga nanti kalau misalnya hari Senin ada rapat pimpinan yang diundang kepala bagian dan misalnya bendahara atau sekretaris. Nah, suratnya diedarkan. Saat sekretaris tidak bisa datang atau bendahara nggak bisa datang, ditegur pimpinan, kok nggak datang ya? Saya nggak nerima surat pak, emang ada rapat pak. Nah, makanya dengan buku ekspedisi intern kita bisa melihat surat itu sudah diterima belum. Nah ya, setelah tadi ditindaklanjuti, maka surat itu disimpan. Ya, disimpan. Kegiatan menyimpan itu kegiatan menggunakan sistem tertentu menyimpan surat saat diperlukan, saat dicari surat itu dapat ditemukan dengan cepat. Bisa sistem abjad, subjek, wilayah, tanggal atau nomor. Itu ya. Nah, waktu itu pelajaran administrasi umum, Ibu akan telah memberikan tugasnya. Nah, ini tugasnya ada di sini. Ya. Mudah-mudahan dari sana yang telah Ibu berikan kepada kalian dan juga dikumpulkan ke Ibu, jawaban dari aktivitas mandiri ini sudah ada. Oke? Nah, itu tadi. Yuk kita ulangi yuk tentang penerimaan surat masuk menggunakan sistem buku agenda. Kita di sini nanti menerima, menyortir, mencatat, diarahkan, habis itu diolah dan diarsipkan. Tugasnya sudah jelas di sini, gampang banget. Sehingga karena gampang itu cuma berapa 6 ya. Tapi nanti jika itu surat keluar, maka prosesnya itu ada 11. Oke ya, nih waktunya 12.25, kurang lebih 10 menit lagi jamnya Ibu habis. Sok, Ibu sekarang akan menanyakan ya. Tidak boleh, mudah-mudahan Verna nggak nanya saya ya. Oh, kalau saya selalu nanya semuanya. Jika ada yang tidak tahu, maka yang lainnya boleh menambahkan ya. Dan yang pasti namanya juga belajar. Jangan takut kalau tidak tahu, makanya kita belajar. Oleh karena itu perhatikan baik-baik dari penjelasan guru, dari tugas yang Ibu berikan, sehingga saat nanti ditanya kalian bisa menjawab. Oke, nah yang sekarang yang saya tanyakan, apa lembar yang digunakan untuk mengirimkan surat ya, kepada pegawai yang ada di dalam satu perusahaan. Lembar bukti bahwa surat sudah diberikan kepada pegawai di dalam satu ruangan. Sekarang Ibu akan sebut siapakah yang Ibu tanyakan. Coba namanya Reska. Ada Reska? Ya Bu. Nah, lembar apa nak? Aduh Ibu tuh mau disuruh ada undangan ini hari Senin supaya semuanya datang. Ibu bawa lembaran, namanya lembar apa nak? Untuk ditandatangani. Lembar? Halo? Besok ada undangan rapat Senin, semua guru-guru harus datang. Ibu akan membawa undangan ini kepada guru-guru. Ibu ada undangan. Nah, guru yang ada di SMK tadi tanda tangan di buku apa namanya buku? X? Hai?
Ini Reskanya hilang kah? Reska hilang? Coba Reskanya bingung jawabnya. Coba Siti Fadila, pakai lembar apa nak? Pakai buku apa nak namanya Siti Fadil? Katanya tadi suara ibu kedengaran, kok sekarang tambah nggak ada yang menjawab, ibu tanya. Buku, ibu satu aja jawab ya. Buku ekspedisi. Ekspedisi apa Fadil? Halo? Ibu suaranya kedengaran nggak sih? Dea bisa dengar suara ibu nggak nak? Bisa, Bu. Nah, soalnya ibu nanya ke temenmu dua kali nggak ada yang jawab nak. Coba dijawab Dea. Ibu memberikan surat supaya orang tahu bahwa mau ada undangan di dalam sekolah Putra Pakuan. Membawa buku namanya buku ekspedisi. Apa nak untuk dalam Intern. Susah ngomongnya, Bu. Intern. Intern. Nah, intern. Kamu belajar sama siapa di situ, Dea? Sendiri sama Ibu. Oh, sama Ibu. Hai Mama Dea. Buku ekspedisi intern. Apa nak namanya? Buku ekspedisi intern. Coba diulang buku. Ekspedisi intern. Bagus gitu, jangan malu. Ekspedisi intern. Bagus. Dia sudah bisa jawab ini contreng. Saya tuh siapa di sini? Reska. Oh Reska, atuh tadi misalnya ngilang. Oke Reska, pintar. Makasih ya Reska ya nak. Nah, Iya Bu. ekspedisi intern itu diberikan kepada orang ada dalam ruangan atau dalam perusahaan supaya nggak ada alasan kayak kamu ini nggak tahu Bu kalau daring. Nah, gitu ya. Oke. Setelah itu ya, saat menerima surat pertama ini menerima surat nih, Ibu menerima surat ya. Sebagai penerima surat, setelah surat diterima, apa yang dilakukan? Coba Fitria. Setelah penerima surat ngapain nak? Menerimanya. Iya, menerima. Setelah itu diapain suratnya? Diapain? Oh, bener ya. Oh iya ini. Diapain? Dicek apanya? Dicek isinya Bu, isi suratnya. Sebelum dicek isi suratnya, dicek dulu bener nggak ini alamatnya untuk kita. Cek dulu, jangan dibuka. Kalau belum untuk kita gimana ya? Dicek dulu alamat ketepatannya bener nggak untuk kita. Dihitung dulu. Terima berapa Pak? 3. Hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Bener Pak untuk SMK. Mana Pak yang saya tanda tangani? Nih, tadi ekspedisi intern. Jika ini kurir datang ke kita membawa buku, namanya buku ekspedisi intern. Tadi kan intern sudah, nah. Kalau yang dari luar buku ekspedisi eksternal. Nah, ekstern, bukan eksternal, ekstern. Intern, ekstern. Internal, eksternal. Tapi kita intern itu dalam, ekstern itu keluar. Ya, jangan takut. Nggak apa-apa belajar itu namanya salah, tapi kita minimal kita berusaha untuk menjawab. Tapi jangan lupa ya, materi pada Ibu berikan. Oh, waktunya sudah habis ya nak. Oke, waktunya sudah habis. Ibu baru anak 3 orang, udah habis waktunya. Catat dengan baik pelajaran kita hari ini ada hubungannya dengan korespondensi, ada hubungannya dengan lupa bentar.
dengan kearsipan, tuh udah tua begini lupa. Korespondensi, kearsipan, administrasi umum itu bareng-barengan, ditambah dengan teknologi kantor. Itu pelajaran produktif untuk anak 10 OTKP. Jadi ingat, pelajari, catat, jika penting dikasih warna garis bawah seret itu, sehingga nanti pada waktu kalian belajar ya bisa nanti kalian menjawab atau bisa nanti mengerjakan UTS minggu depan. Oke? Salam buat keluarga yang ada di rumah yang menemani kalian belajar hari ini. Semoga kita semua sehat dan kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Pada waktu kita UTS ya. Ingat UTS-nya kurang lebih 2 minggu sekarang kalau tidak salah tanggal 14 sampai 26. Sehingga nanti awal Oktober kita mulai belajar lagi. Jangan kendur semangat ya nak, tetap semangat untuk belajar ya. Makasih dari Ibu. Ibu akan tutup ya. Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakan Bogor, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sayang. Iya, Bu.